Selamat malam pemirsa, selama pandemi pemerintah tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan bagaimana menekan penyebaran COVID-19, namun juga dihadapkan dengan masalah sosial, masalah ekonomi, dan belakangan muncul mengenai masalah keamanan nasional. Dan beragam kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan baik itu masyarakatnya ataupun kondisi ekonomi di negara ini. Namun ternyata begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa memuaskan banyak pihak, termasuk diantaranya PPKM darurat yang sudah diberlakukan hingga hampir 1 bulan terakhir menuai banyak respon beragam, juga unjuk rasa di sejumlah daerah. Nah, tidak hanya itu, belakangan muncul juga isu mengenai ancaman keamanan nasional. Di Jakarta, 1 pekan terakhir muncul unjuk rasa yang dengan tema atau tajuk Jokowi Endgame. Lalu siapa sebenarnya di balik unjuk rasa ini? Benarkah ada yang menunggangi atau memperkeruh kondisi di saat pandemi seperti sekarang ini? Nanti kita akan bahas di dua sisi. Dampak terhadap menurunnya pendapatan masyarakat. Ya, banyak pihak yang menyebutkan penolakan PPKM di berbagai daerah ini bisa dikhawatirkan bisa melebar ke konflik sosial dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di studio bersama saya ada 2 orang pengamat politik. Ada Bung Effendi Ghazali. Malam. Selamat malam, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Dan sebelah saya kiri saya ada Bung Kodari. Selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum saya berbincang dengan 2 bapak di sini, saya akan memperkenalkan juga salah satu narasumber yang juga sudah bergabung secara virtual, ada Menko Polhukam RI, Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, Bang Gia, Mas Effendi Ghazali, Mas Kodari, selamat malam. Ya. Sehat ya, Prof ya? Salam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih nih sebelumnya sudah hadir bersama kami di dua sisi malam hari ini. Mungkin tadi Prof juga sudah sempat ya menyaksikan tayangan sebelumnya, Prof. Ini mengenai banyaknya reaksi di berbagai daerah yang menolak kebijakan pemerintah saat ini. Ini dikhawatirkan, banyak pihak mengkhawatirkan ini akan mengarah melebar begitu, Prof, ke konflik sosial. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana untuk mengatasi situasi yang seperti ini? Ya biasalah kan, bukan zaman sekarang aja, sejak zaman reformasi Pak Habibie apapun mesti kontroversi, kebijakan sekecil apapun mesti kontroversi, termasuk PPKM, penanganan pandemi COVID ini. Tapi kan kita tidak boleh berhenti karena hanya ada kontroversi, karena bagaimanapun kalau kita berhenti nanti oleh yang pro kita diserang juga, kalau kita jalan diserang oleh yang tidak pro, itu biasa aja bagi kita. Kalau pemerintah sih tidak terus terang, tidak ada rasa panik ya dengan soal-soal yang bilang panik dan sebagainya, itu kan medsos dia bukan yang banyak followernya gitu, enggak terlalu ini. Silakan aja, ini demokrasi. Jadi kita enggak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan, tapi mendengarkan nggak, Prof, bagaimana suara masyarakat di bawah mengenai mereka kesulitan untuk bertahan hidup di tengah pembatasan kegiatan mereka saat ini? Oh, pasti mendengarkan. Oleh sebab itu kemudian kebijakan pemerintah itu sering berkembang implementasinya, operasionalnya, meskipun substansinya tidak pernah berubah, itu sering berkembang sesuai dengan suara-suara masyarakat. Kan kita sudah contohkan banyak ya, misalnya soal vaksin berbayar, gitu. Karena rakyat tidak setuju gitu.
Meskipun itu permintaan dari perusahaan-perusahaan, kami mau bayar sendiri Pak, karena pabrik kami akan segera buka. Ini mau antri yang vaksin dari pemerintah belum dapat, gimana kami berbayar, kami bayar gitu. Kemudian rakyat tidak setuju, ya pemerintah cabut, kan gitu kan, pemerintah ngelarang. Semuanya misalnya TKA, meskipun sebenarnya tidak ada itu gelombang TKA, orang asing masuk ke Indonesia seperti yang diberitakan tuh tidak ada. Hanya ada satu kasus 22 orang. Ya, tenaga kerja dari Cina itu sudah datang ke Indonesia 8 hari sebelum pandemi, sebelum PPKM darurat. Lalu sudah masuk di karantina. Hari ke-8 dia berangkat berombongan, ya tidak diperiksa karena dia ada izin kerja semula. Tapi rakyat protes, kan ada orang yang protes, DPR katanya melihat itu tidak adil, padahal itu ada aturannya bahwa itu boleh. Mereka boleh bekerja di Kendari dengan catatan satu tenaga kerja asing itu menghimpun 5 sampai 10 tenaga kerja lokal dalam waktu tertentu lalu pulang. Itu ada di kontraknya gitu. Tapi karena rakyat ribut, pemerintah segera membuat, sudah dalam musim pandemi ini ada kontrak atau tidak ada kontrak, orang asing tidak boleh masuk. Itu sudah dibuat ya, Menkumham, peraturan Menkumham nomor 26 tanggal 19 Juli. Sudah mengatakan Anda boleh masuk ke Indonesia tenaga kerja asing, kecuali dokter yang memang diundang dan ada keperluan ya, tenaga kesehatan, kecuali diplomat asing. Kemudian pengangkat awak kapal karena membawa barang-barang yang diperlukan oleh negara itu boleh masuk sampai di tempat detensi aja, penampungan gitu. Ya, Prof. Dengan itu bisa. Dengan kondisi, nah kita balik lagi ke masalah unjuk rasa nih, Prof. Tadi memang ini kan negara demokrasi, siapapun berhak menyuarakan aspirasinya. Apakah untuk ini ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa meredam inilah, minimal di tengah kondisi pandemi mereka berunjuk rasa ini kan juga bisa menimbulkan masalah-masalah baru begitu. Ya, udah pasti dong, negara kan kita punya aparat, harus diredam acara seperti itu. Tapi redamnya juga secara menurut aturan hukum, tidak boleh melakukan represi. Apa meredamnya itu, kita adakan penyelidikan dari sudut intelijen ya, mencari info-info intelijen gitu. Lalu diketahui sumbernya dari sini, silakan ditangani, dijelaskan dan sebagainya. Itu sudah biasa meredam seperti itu. Dimanapun negara punya kepercayaan seperti itu. Maaf saya potong sebentar, Prof. Ini kami mau menghadirkan nih beberapa komentar yang akan ditayangkan. Mungkin Prof nanti bisa menanggapi bahwa ada kekhawatiran ini kondisi pembatasan gerak ini menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Kami hadirkan kutipan wawancara berikut ini, Prof. Di garis bawahi tadi ada konflik sosial, ini lebih kepada konflik antara si kaya dengan si miskin. Nah ini kekhawatirannya sudah mulai mengarah ke situ, Pak Menteri. Iya, kita tahu, dan itu bukan soal baru sih, sejak dulu yang begitu tuh ada. Kan ada di dalam teorinya itu konflik SARA, konflik kepentingan. Orang itu konflik karena perbedaan jabatan, karena perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Kadang-kala begitu. Nah itu yang kita kelola. Bahwa ada isu selalu orang ngeritik orang itu kan sejak dulu ada. Itulah perlunya kita punya pemerintah dan aparat keamanan. Tapi kritik-kritik seperti itu bagus juga lah kita dengarkan gitu, karena itu juga mengingatkan kita bahwa ini ada yang harus diwaspadai gitu. Oke. Itu Anggi ya. Ya, Pak Menko, ini juga ada yang menarik ini pernyataan Anda beberapa hari terakhir ini mengenai, kita tahu minggu lalu itu di akhir pekan ada ramai-ramai isu untuk unjuk rasa dengan tajuk Jokowi Endgame. Kemudian beberapa hari belakangan Anda menyebutkan, wah ini gak serius kok, ini hanya beberapa orang kecil saja. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih, Prof, dengan ini? Ya begini ya, kadangkala seperti pemberitaan sedang kita wawancara ini ya, itu kan VT-nya, latar belakang gambarnya seakan-akan demo besar gitu, ada di mana-mana itu, ada gambarnya yang baru Anda tunjukkan. Padahal tanggal 24 ketika diisukan akan ada demo besar itu tidak ada apa-apa. Jadi 3 hari sebelumnya saya sudah komunikasi dengan BEM, Pak saya minta peta situasi gimana. Ini katanya mau ada demo besar-besaran dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus. 24 Juli 7 Agustus. Terus ada petanya, Pak ini tidak ada apa-apa kok gitu. Itu kan orangnya yang buat ini, lalu sesudah didatangi bilang digunakan teleponnya oleh si ini, disalahgunakan gitu, tetapi tidak ada pengorganisasiannya, tidak ada penyandang dananya, tidak ada korlapnya gitu.
dan belum terjadi tindakan melanggar hukum. Jadi Oleh 7 sebab orang itu itu tanggal siapa, 24 Prof? tuh, Ya, kenapa? 7 orang itu siapa? Artinya tidak perlu diperhitungkan gitu, nggak mengkhawatirkan. Kan sudah diumumkan ya, nama-namanya itu sudah disampaikan dengan informasi yang sama dari saya kan undang tuh Kapolri, Menkominfo, Panglima, kemudian BIN. Itu menunjukkan orang yang sama, tapi tidak ada gerakannya gitu. Tindakan melanggar hukum tuh belum ada. Ya, bahwa mungkin menyebarkan itu ya dipanggil gitu ya, menyebarkan ajakan yang sebenarnya tidak ada pengikutnya. Itu sudah dipanggil kan di Semarang 2, yang di sini juga dipanggil gitu. Jadi tetap di treatment secara hukum, tapi tindakan melanggar hukumnya, menggerakkan orang secara besar-besaran tanpa aturan, melanggar prokes itu kan tidak ada. Oleh sebab itu Anda pun lihat tanggal 24 itu kan tidak ada gerakan tentara atau polisi yang menjaga di mana-mana. Karena saya waktu itu ada di Subdensus kantor Panglima itu, di mana setiap sudut Jakarta itu ada gambarnya. Sedang ada apa di situ, sedang apa. Kita duduk di situ, tidak ada. Oleh sebab itu ketika saya mengumumkan bahwa tidak usah khawatir nih, tidak ada apa-apa, saya kan sendirian aja bersama ajudan. Biasanya kalau agak serius gitu kan di belakang saya ada 7 pejabat penegak hukum. Saya sendirian aja karena wartawan sudah nunggu, dia bilang tidak ada apa-apa. Walaupun di media sosial banyak juga tuh Prof yang berkomentar, beberapa pejabat yang menyebutkan ini banyak ada yang menunggangi nih orang-orang yang memang tidak suka kepada pemerintahan Presiden Jokowi, begitu Prof, ada komentar seperti itu. Yang menunggangi banyak kan. Anda bisa buka sendiri, misalnya mendorong, sebentar lagi ini akan rame-rame, ini gara-gara pemerintah begini, itu kan namanya menunggangi, tapi dia sendiri tidak ikut, tidak mengorganisir. Itu di medsos saja ada, di berita-berita itu kan banyak ya, di berita online, itu namanya nunggangi. Tapi saya tidak pernah menyebut satu kata pun ada dalangnya, ya kan? Tidak ada dalang. Siapa? Saya tidak pernah bicara dalang. Yang bicara dalang itu orang medsos, orang-orang yang genit itu. Pak Mahfud harus tunjukkan, katanya ada 7 dalang. Saya tidak pernah ada satu kata pun bicara dalang. Oke. Saya bicara orangnya ada 7 yang memposting, kemudian ada yang nunggangi dari berita di medsos itu, di Twitter, di mana, hati-hati, mari kita rame-rame, kan nunggangi aja. Padahal tidak ada yang mengorganisir. Artinya clear bahwa untuk ancaman keamanan nasional itu tidak ada yang membahayakan saat ini ya Prof ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Prof perbincangan usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi. Anda masih kembali di Dua Sisi dan saya juga masih terhubung bersama Menko Polhukam, Prof Mahfud MD. Prof Mahfud, ini yang juga sedang viral ini Prof, beberapa hari terakhir ya, beberapa pekan inilah mungkin Prof juga merasakan langsung ini mengenai Twitter nih Prof. Ini banyak sekali yang menanggapi Twitternya Pak Menko ini. Saya bacain sedikit ya Prof ya, ini PPKM memberikan kesempatan kepada saya untuk nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter, tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan diminta hukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat. Nah, Prof, mungkin Prof Mahfud punya maksud lain di balik Twitter ini, tapi ternyata netizen kita menanggapinya dengan miring rata-rata ini, Prof. Banyak yang menyebutkan, wah ini Pak Menteri ini di kondisi PPKM rakyatnya susah cari makan, Pak Menteri malah nonton sinetron. Nah, banyak tuh Prof, mungkin Prof sudah baca sendiri ya beragam komentarnya. Iya, enggak apa-apa, kan itu tidak membahayakan toh. Tidak, kegaduhannya tuh hanya kegaduhan yang genit-genit, itu kan tidak ada yang membahayakan negara dan apa gitu. Cuma begitu, ya biarin aja kan. Isinya sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan. Kalau mau bikin film atau sinetron itu seperti Eros Jarot itu loh. Riset pustakanya ketika menulis Cut Nyak Dien ke Belanda, ke Aceh, lalu karakternya begini. Ini itu yang sinetron itu saya lihat. Saya nggak sering lihat sih sinetron Ikatan Cinta. Kebetulan lihat aja. Saya tiap malam lihat film, tetapi bukan film yang jenis itu. Ya, yang kebetulan saya nonton yang itu. Lalu saya tulis. Saya nonton sama istri, tanya sama istri, ini siapa sih? Kok ada orang ngaku langsung ditahan, kan tidak boleh di dalam hukum itu. Kalau itu pesannya kan. Maksudnya Prof kan seperti itu, tapi dilalahnya ditangkap berbeda nih Prof. Banyak yang mengatakan, wah ini kok kurang ada empatinya nih di saat rakyat susah cari makan, Pak Menko-nya malah nonton sinetron gitu Prof. Bagaimana menanggapi yang seperti ini? Enggak apa-apa, kan tidak perlu ditanggapi.
Saya tidak pernah nanggapi juga, itu bagus-bagus saja kritik begitu, kan pejabat harus punya empati. Kalau itu dianggap tidak empati, ya silakan. Saya harus terus terang, saya nonton tiap malam, tengah malam pun saya nonton film-film detektif, film pengadilan. Memangnya kenapa? Daripada misalnya buka link porno, buka situs porno, kan gitu banyak yang begitu, cuma tidak disiarkan. Saya nonton aja. Kalau mau tidur, saya nyetel YouTube yang solawat-solawat itu. Memangnya kenapa? Kan kita juga punya hak untuk melakukan itu tanpa mengurangi tugas-tugas kita. Itu aja, Mbak. Saya tidak apa-apa, silakan kritik. Itu tidak ada efek politiknya. Ya, efek politiknya memang nggak ada ya, Prof ya. Tapi dibilang nggak punya empati, itu palingannya, Prof ya. Nggak masalah juga seperti itu. Ya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Dibilang tidak punya empati, tidak apa-apa. Ya, satu lagi nih Prof, yang juga akhirnya kemudian ramai di dunia maya ini mengharukan. Ada seorang kaya raya di Jawa Timur meninggal ketika sedang menunggu antrean penanganan. Ada juga profesor kedokteran senior menyerahkan kesempatan kepada juniornya untuk menggunakan satu-satunya oksigen yang tersisa ketika keduanya sama-sama terserang COVID. Sang profesor kemudian wafat. Nah, ini Prof, mungkin maksudnya juga profesor ingin menggambarkan kondisi seperti orang yang punya uang saja sama statusnya ya, juga kesulitan begitu. Ya. Nah, tapi yang iya kan memang begitu. Orang bicara kan kesedihan dan itu kan sudah dimuat. Profesor Taufik itu jadi sudah berita besar. Profesor Taufik itu berebut oksigen, berbagi oksigen. Ya udahlah kamu aja, jangan saya, kamu masih muda. Itu kan mengharukan. Tapi itu kasuistis, kan di ujungnya itu saya katakan, tapi jangan sedih, ini lebih banyak yang sembuh daripada yang begitu. Nah, yang ditulis hanya itunya saja. Oh, iya kan? Coba iya, kamu baca betul. itu terusannya. Betul kan? Nah, lebih banyak yang sembuh dari yang begitu. Itu kan mau membangun semangat. Iya, betul. Tapi Prof, ternyata kan masyarakat kita ini beragam yang ada di pikirannya, Prof. Ada yang berpikiran seperti ini. Orang yang kaya, yang punya uang saja kesulitan untuk akses alat-alat kesehatan dan obat-obatan, apalagi ini kami yang rakyat-rakyat miskin begitu loh. Jadi ke arah ke sana lebih ininya, Prof. Ya enggak apa-apa begitu, kan memang begitu. Artinya jangan main-main dengan COVID ini. Karena COVID ini sekarang enggak pandang orang. Orang kaya pun mau berobat ke luar negeri enggak bisa. Orang punya rumah sakit pun kalau sakitnya belakangan orang lain sudah pakai lebih dulu enggak bisa. Oleh sebab itu mari kerjasama, kan gitu pesannya. Oke, tapi bahwa ditanggapi berbeda-beda, sama sekali saya tidak terganggu, biarin aja. Untuk gitu-gitu kok diladeni gitu. Ini penting. Emang ini. apa repotnya? Tips untuk menghadapi komentar para netizen ya Prof ya, dibiarkan saja. Nah Prof, tadi Prof bilang kan jangan main-main dengan COVID ini. Tapi ini ada yang menarik juga nih, saya ingin tampilkan pernyataan Prof Mahfud juga, ini boleh ditanggapi juga nih. Benar begini, Prof Mahfud ajak masyarakat tidak panik, anggap COVID-19 penyakit biasa. Nah barusan Prof Mahfud bilang jangan main-main dengan COVID ini. Nah ini gimana nih Prof? Jadi agak membingungkan. Oh iya, itu pidato saya dengan para ulama di Jawa Barat. Saya bilang begini, setiap sakit penyakit itu ada obatnya. Oleh sebab itu COVID ini anggap seperti penyakit biasa yang lain, bahwa ada obatnya. Kalau Anda pusing pakai Decolgen, kalau munek perutnya pakai antimo. Kalau pakai diatap, pakai paracetamol gitu. Nah, kalau COVID itu pakai vaksin, pakai prokes, pakai berobat gitu. Jangan panik karena itu dalilnya karena di depan ulama saya bacakan ya gitu. Pada waktu itu al-wahmu nisfudda ya wal itminan nisfuddawa. Panik itu separuh dari penyakit. Jadi kalau Anda panik, sakitnya udah separuh. Tapi kalau Anda tenang, sembuh separuh. Separuhnya itu beli obat, prokes, dan sebagainya. Kan begitu kalimatnya. Tapi kan selalu ditulis di atas cuma yang itu. Kalimat-kalimatnya itu ditulis. Samakan aja dengan maksud saya menyikapi penyakit itu. Sama dengan Anda menghadapi penyakit biasa. Ada obatnya semua. Ada caranya. Itu kan tuntunan agama. Ya. Prof, jadi agak kontradiktif sih sebenarnya, tadi jangan main-main, tapi ini harus ditanggapi dengan serius gitu Prof. Nah pesannya yang agar clear diterima masyarakat, jangan main-main tapi tetap hati-hati, waspada begitu ya Prof ya? Iya, jangan main-main. COVID ini jahat, tetapi Anda anggap seperti menghadapi influenza, bahwa itu ada obatnya kalau Anda tidak main-main. Kan pesannya gitu di tulisannya itu.
Tapi tidak apa-apa, saya tidak merasa terganggu dengan itu karena begini yang dia. Kalau Anda lihat kok banyak yang protes, banyak yang kritik, silakan kritik. Tapi Anda harus tahu itu yang mendukung juga banyak sekali. Kan biasa aja. Seperti Pak Kodari itu bikin kampanye ke Presiden 3 periode, Jokowi, Prabowo, Jokowi. Nah. Itu yang dukung ada. Saya termasuk yang tidak setuju, tapi saya biarkan untuk apa gitu. Biar aja masyarakat saling adu ini karena sendiri. Prof Mahfud, Sama gitu. ya ini karena Pak Menko udah nyinggung Bung Kodari nih, boleh ditanggapi sedikit. Boleh izin ya Prof ya, ini Pak Menko udah nyinggung. Boleh. Gimana nih? Boleh untuk Kodari, saya tidak bisa nolak kalau Kodari yang mau bicara itu. Ya pertama begini, seingat saya tadi konteksnya banyak bicara mengenai media sosial ya. Nah kalau kita di media sosial memang kita harus pandai-pandai menyaring antara dua kategori menurut saya. Pertama itu voice atau suara, yang kedua itu noise atau katakanlah berisik lah kira-kira begitu. Nah sosmed itu punya karakteristik yang berbeda dengan media massa. Karena media massa itu kan ada redaksi, lalu ada hukum yang namanya 5W 1H, dan itu semua membuat apa yang ditulis di media massa itu pasti berbeda aturannya dengan di media sosial. 1H tambah 1I ya. Tambah 1I, ini karena ada profesor komunikasi. Sudah bukan profesor. Impact. Impactnya. Buat saya Pak Ege adalah profesor selamanya begitu. Jadi terusin. Sudah dikembalikan tadi titel profesornya. Jadi memang semua yang terjun ke media sosial itu cara bacanya itu jangan disamakan dengan baca media massa, jangan disamakan dengan baca koran begitu. Tapi sebentar, saya potong Bung Kodari. Ya. Tapi kan kita nggak bisa menafikan masyarakat kita ini kan beragam ya di sosial media itu. Mereka menanggapinya itu ya dengan wah ini tidak empati pejabatnya, wah ini pernyataannya itu statementnya justru itulah kemudian saya mau bicara yang kedua, bahwa barang siapa, ini bukan ayat ya walaupun pakai pembukaan barang siapa ya. Barang siapa yang masuk ke media sosial itu harus punya sifat dan karakteristik kira-kira ya seperti Pak Mahfud MD ini gitu loh. Beliau ini kan anak didik utama dari Gus Dur gitu. Jadi kalau Gus Dur itu gitu aja kok repot, kayak beliau tadi ngomong apa tadi ya? Ya biarin aja kira-kira. Jadi memang mentalitas orang yang masuk ke media sosial itu memang harus siap dengan segala jenis tanggapan dan bully begitu. Titik dulu sampai sana boleh? Terus terang, saya nggak sesiap seperti Pak Mahfud, makanya saya nggak bermain di media sosial. Saya membaca media sosial, tetapi saya tidak berinteraksi di media sosial. Bung Effendi? Iya, kalau saya mau izin Prof Mahfud, terutama saya izin karena menurut saya Prof Mahfud ini salah satu tokoh yang berkomunikasi secara sistematis. Dulu yang paling sistematis itu yang saya ingat adalah pada waktu membahas soal kemeja putih. Kemeja putih yang ketinggalan di istana, tapi bisa dijelaskan runutannya sampai rakyat itu paham. Sehingga bisa dipahami ketika bergabung. Sebentar, ini kemeja putih yang mana? Yang dipakai orang lain atau yang dipakai oleh Prof Mahfud waktu itu? Kemeja putih Prof Mahfud yang tinggal di istana. Nah, ini saya sebut kemeja putih karena ada kaitannya nanti. Saya nanti mau bertanya. Kita kasih kesempatan dulu, selesaikan. Tapi sebelumnya, saya rasa ini ancaman keamanan ini, saya setuju dengan Bung Kodari tadi, kami teman lama nih, Negeri Setengah Demokrasi, bahwa ini bukan soal media sosial. Media sosial itu ada yang mendukung dan kemudian ada yang menghujat. Ya, saya termasuk yang tidak siap untuk masuk ke dunia media sosial seperti Bung Kodari. Tapi persoalannya adalah keamanan yang ada itu real menurut saya, Prof Mahfud senior kami, baik di media sosial maupun di tingkat kenyataan. Apa itu? Dari hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan terhadap COVID itu makin menurun. Ada yang mengatakan 43%, ada yang mengatakan 35,1%. Saya belum tahu surveinya Kodari mengatakan berapa. Jadi ada persoalan real tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah itu menurut sebentar. Karena itu maaf kita harus potong kita. Bunyi-bunyian tadi menjadi penting di situ Prof Mahfud. Kalau itu tidak ada nggak masalah. Sebelum kita akhiri dengan Prof Mahfud boleh ditanggapi sedikit. Mau diakhiri? Ya. Boleh tanya? Iya, saya tanya. Kalau soal ketidakpercayaan, halo? Ya, saya tanya ya? Prof Mahfud kalau boleh sedikit tanya. Karena begini, ketidakpercayaan tadi kemudian kalau diikuti dengan pengibaran bendera putih, nah ini supaya ada hubungannya dengan kemeja putih, bagaimana Prof Mahfud membaca rakyat mengibarkan bendera putih? Apakah itu bisa dimanfaatkan sebagai membangun solidaritas nasional? Jadi artinya kalau ada yang mengibarkan bendera putih,
kita anggap secara positif, kita bantu, atau itu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan keamanan? Ini hubungan antara kemeja putih dengan bendera putih. Pak Menko, silakan Pak Menko. Oke, saya jawab 1 menit saja. Pertama, kita tadi bicara soal demo tanggal 24 dan anak-anaknya yang akan berlangsung sampai 7 Agustus itu. Ternyata tidak ada koordinatornya dan tidak akan ada. Kita sudah tahu. Yang kedua soal bendera putih itu, kita tahu. Soal ketidakpercayaan turun, kita tahu. Oleh sebab itu bendera putih itu, kalau kita ikuti, bendera putih itu kan bukan orang mendemo pemerintah. Ya. Dia menyatakan menyerah dengan keadaan dan pemerintah mohon turun tangan, kan gitu kan? Ya, ya. Pemerintah langsung turun tangan pada waktu. Misalnya tanggal 19 lalu sudah diputuskan ya tanggal 28 bahwa kita akan membagi uang 1,2 juta untuk modal orang-orang usaha. Itu sebanyak 3 juta paket ditambah 1 juta paket dan sudah beredar. Nah itu cara nanggapi. Dan saya tahu tokohnya misalnya Ketua PHRI Indonesia, kami membayarkan merah putih bukan melawan pemerintah. Bukan melawan pemerintah kan gitu bilangnya dia. Kami menyerah, iya, tolong pemerintah tolong tangan kan gitu. Lalu kita jelaskan, ini nih kami turun tangan gitu. Sudah turun tangan gitu. Oke. Nggak bisa dihindari, di seluruh dunia kepercayaan kan turun sekarang terhadap pemerintahnya masing-masing. Nggak apa-apa. Baik. Fakta itu. Ya. Baik, Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, terima kasih sekali lagi atas waktunya di Dua Sisi malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Sehat selalu, Anggia, Effendi Ghazali, Kodari, terima kasih. Ya. Yuk, sama-sama. Dua Sisi masih akan kita lanjutkan dengan 2 pengamat politik di studio bersama saya usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dua Sisi kembali ke hadapan Anda pemirsa. Saya langsung mau ke Bung Effendi tadi. Menyambung sedikit tadi mengenai dikatakan trust responnya Pak Menko tadi. Soal kepercayaan ya biasalah, semua negara sekarang kondisinya memang mengalami penurunan kepercayaan oleh masyarakatnya gitu. Apakah ini sesuatu yang memang harus dibiarkan saja atau harus ditanggapi dengan serius nih masalah trust? Kita lihat-lihat negaranya negara apa dulu gitu. Walaupun kita tetap harus hati-hati dan melihatnya secara komprehensif. Misalnya kalau tadi saya mengutip survei, ada ahli survei nih teman saya, sampai kapanpun dia tetap ahli survei. Ketika misalnya mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menangani pandemi itu ada yang mengatakan 35,1, ada yang 43. Tapi terhadap kinerja secara umum masih 59,6 misalnya gitu ya. Nah, cuma yang mau saya katakan adalah perang di media sosial itu menjadi sesuatu yang barangkali bisa kita anggap biarin aja gitu aja kok repot. Ketika suasananya bukan seperti ini, tingkat kepercayaan publiknya masih baik misalnya. Dan lepas daripada itu, hari ini di Kompasian ada tulisan yang sangat baik dari Darwin Darmawan yang menjelaskan tentang itu loh, blame game. Jadi politik saling menyalahkan, menuduh siapa itu. Dia mengungkapkan dengan 3 hal, agensi, isu, ya, agensi, policy, dan argumentasi atau representasi. Menariknya justru kalau dianalisis dengan baik, tulisan tadi menunjukkan banyak kesalahan-kesalahan pada pihak pemerintah sebetulnya. Dia menulisnya dengan sangat halus. Misalnya, agensi itu adalah pemerintah menunjuk berbagai macam orang, jadi ada Satgas, ada tim ini, tim itu, bahkan terakhir Bang Luhut, itu sebetulnya untuk memecah-mecah tanggung jawab, supaya jangan presidennya lah yang disalahkan gitu. Jadi dilepas-lepaskan kepada beberapa kelompok, itu dari konteks strategi agensi. Kalau dari segi isu atau policy atau kebijakan, nah inilah yang namanya berbeda-beda, PSBB, PPKM, ini kan juga PPKM membingungkan Mikro, bagi masyarakat. darurat 1 sampai 4 itu sekedar untuk polisinya dibeda-bedakan supaya kalau salah ada yang sini yang lebih sulit sebetulnya representasi atau argumentasi. Ketika ini masuk sebetulnya untuk memudarkan apa yang sedang terjadi. Jadi relatif membuang kesalahan kepada pihak-pihak lain atau dengan cara-cara lain, meminta maaf rame-rame, dulu kan belum ada. Sebentar, itu seperti itu. Saya belum menjawab. Jadi seolah-olah nih sebentar, saya harus potong. Jadi saya tetap ingin mengatakan ini ada masalah ketika tidak bisa apa yang ada di media sosial itu ya, itu tidak berdiri sendiri karena apa yang sebetulnya ada di tengah masyarakat dengan ketidakpercayaan itu. Dan cara baca strategi itu sudah sampai di masyarakat. Ini kayaknya sangat pesimistik nih dengan ini sengaja dipecah-pecah tanggung jawabnya biar nggak nyalin presiden. Kemudian pesannya emang sengaja dibikin agar blur, agar mengaburkan ini segala macam mengenai level PPKM, PSBB dan lain-lain. Gitu. Saya melihatnya begini, sebetulnya pengambilan keputusan mengenai COVID ya, itu menimbulkan suatu dinamika katakanlah kontestasi juga.
Ya, kita kan sistem politiknya memang presidensial, tetapi partai politiknya sangat banyak begitu. Dan setiap aktor politik, setiap pejabat itu ingin berperan dalam proses ini dengan segala macam motivasinya begitu. Misalnya nih ya, dualisme antara Satgas Covid dengan yang BNPB Pak Doni Monardo dulu, dengan Satgas Covid yang kemudian diketuai oleh Pak Airlangga dan atau Erick Thohir, katakanlah begitu. Silakan diterjemahkan dan ataunya. Nggak, pesannya yang Anda sampaikan apa? Ini memang ya bahwasannya memang mengambil keputusan untuk suatu pertama ya masalah yang sangat besar, mencakup semua lini kehidupan, bahkan menimbulkan katakanlah semacam buah simalakama antara kesehatan dengan ekonomi. Itu tidak mudah begitu. Mengambil keputusan yang persis itu juga akumulasi dari perjalanan dan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi ada proses trial and error di situ. Saya melihatnya ya ini menimbulkan dalam tanda kutip kegamangan juga begitu. Bahkan beberapa contoh nih ya, misalnya ya kita bicara mengenai plasma konvalesen. Saya mau mengatakan ini karena saya mengalami sendiri. Ibu mertua saya kena COVID, ya. Saya percaya bahwa plasma konvalesen itu penting dan bisa berfungsi. Karena itu saya mencari. Saya terkejut ketika saya ketemu saya mendapat informasi di rumah sakit daerah di mana ibu saya itu berada dan berharap bisa melakukan donor plasma konvalesen. Ternyata tidak bisa dilaksanakan akibat tidak ada reagennya. Jadi untuk melakukan donor itu perlu reagen. Saya kan heran, kok bisa nggak ada? Saya cek ke Departemen Kesehatan. Ternyata tidak menjadi atau belum menjadi kebijakan publik di Departemen Kesehatan. Sehingga tiap rumah sakit mengambil inisiatif sendiri-sendiri begitu. Berbeda-beda ya. Loh, kok ini begitu penting, kok belum ada di Departemen Kesehatan? Rupanya di dunia kesehatan sendiri antara para dokter masih terjadi. Nah ini yang saya mau masuk sini, Bung Effendi. Apakah memang sebuah kebijakan sistem publik itu tidak mudah? apa gitu, pola tidak komunikasi publiknya, itu logika yang digunakan penerapan kebijakannya itu yang enggak logika yang digunakan oleh Bang Kodari itu agak sedikit logika membela bahwa itu adalah kenyataan di lapangan. Karena itu saya cuma menceritakan sesuatu yang saya tahu persis dong. Jalur metodologisnya seperti itu. Kita tahu persis di lapangan, dia tahu persis, jangan kita lah. Dia kebetulan yang menyebut contoh itu tahu persis di lapangan, lalu dia tarik teorinya ke atas. Sementara apa yang saya uraikan tadi, kebetulan saya baca itu mengutip Hood tahun 2011 misalnya, tulisan Darwin tadi ingin mengatakan itu strategi. Memang harus menghadapinya dengan strategi yang 3 tadi, agensi, policy, agar dan bisa argumentasi. Itu. Ya, yang argumentasi itu bisa disalah-salahkan untuk membuang supaya seakan-akan tidak hanya kesalahan itu tertumpuk pada ini saja, tapi tersebar sedemikian rupa. Nah, saya mau yang lebih, karena tadi kebetulan bicara soal plasma konvalesen. Saya tetap konsisten berdasarkan pengalaman saja deh. Gini. Setiap aktor yang penting di Republik ini sesungguhnya berangkat dengan sebuah kognisi, pengetahuan, wawasan, kepribadian, dan ya yang intinya itu masing-masing itu khas. Saya balik lagi ke belakang pada saat di awal pandemi ini baru dimulai. Ternyata ada 3 gubernur besar ya, itu ternyata persepsinya dan pengetahuannya mengenai COVID itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sudah ambil inisiatif cari alat tes sendiri ke luar negeri. Bayangin. Ketika di pusat itu belum ngambil, karena wawasannya udah dapat. Tapi ada menteri yang masih ada kepala daerah yang masih tanya saya, itu tesnya di mana mas? Lo sampean kan kepala daerah, ada universitas TED gitu kan di tempat anda gitu, ada rumah sakit TED tempat anda, mbok tanya sama itu gitu loh. Jadi harus diketahui juga bahwa pejabat publik ini punya wawasan ya yang sangat bervariasi satu dengan yang lain. Nah, kalau Prof Mahfud diserang-serang di Twitter, dia santai aja kayak tadi. Kalau yang lain mungkin ngamuk gak keruan dan menuntut. Itu Bang, maksud saya Bang. Jadi, bagaimana Republik ini dikelola oleh begitu banyak orang dan tanggung jawab oleh banyak orang gitu loh. Jadi kalau terjadi gradasi, itu sesuatu realita di lapangan. Karena tidak mampu, maka teori yang mampu menjelaskan supaya tidak terlalu terlihat tidak mampu, teori tadi 1, 2, 3. Tapi menurut saya nggak apa-apa karena begini. Seperti tadi, ada alasan pembenar atau tingkat kepercayaan publik di seluruh dunia juga demikian. Lalu tidak semua di seluruh dunia itu sampai mengakibatkan gangguan keamanan yang serius gitu ya, sampai terjadi pergantian kepemimpinan. Kalau Amerika kebetulan terjadi pergantian kepemimpinan karena kebetulan jadwal pemilunya 3 November 2020 walaupun orang mengatakan bisa juga orang menarik kesimpulan kalau mau cepat selesai masalahnya
ganti presidennya. Ada juga yang selamat. Itu kebetulan. Tunggu. Narendra Modi Ini- India selamat. Ya, itu kebetulan 3 November ada pemilu. Sebentar, gitu ini loh. menarik nih soal ganti presidennya. Ini juga berkaitan dengan adanya isu-isu unjuk rasa, bahkan kemarin yang bertajuk Jokowi Endgame. Nanti kita akan bahas sedikit soal ini ya. Kita jeda sejenak, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Dua Sisi saya lanjutkan kembali. Bung Ege, saya ingin menanyakan ini, kita menyinggung tadi soal menggulingkan pemerintahan dan lain-lain. Nah, ini kan memang nggak bisa ditutup mata nih, bahwa banyak di daerah itu orang berunjuk rasa. Ini pure atau murni karena memang orang mencari makan atau memang ada kekhawatiran ada yang menunggangi tadi disebutkan. Dan Nah, saya kan tadi sengaja ya menghubungkan antara kemeja putih di mana Prof. Mahfud bisa menjelaskan secara sistematis sebuah proses dalam peristiwa sejarah dulu. Nah, sekarang dia menjadi Menko Polhukam dan kemudian tentang bendera putih. Yang mau saya katakan begini, ini ancaman keamanan ini tidak perlu terlalu kita anggap signifikan kalau kepercayaan publiknya masih tinggi. Tapi ini kan menurun terus. Oke. Dan yang kedua, ini sebetulnya seperti buah simalakama. Ya, bagaimana Pak Kodari atau Prof. Mahfud yang masih mengikuti dan seluruh pemirsa mengikutinya. Jadi PPKM ini atau kan sebetulnya Pak Presiden sudah bilang kita sebut lockdown ini juga nggak apa-apa kan? Sama Pak aja Presiden bilang sama aja. esensinya Oke, katanya, kita ya. malam ini mau pakai lockdown juga nggak apa-apa sebetulnya. Nggak PPKM bisa lockdown, darurat harus tingkat ada 4 ininya, ini, kompensasi. nah misalnya gitu, itu kalau tidak diangkat ekonomi menjadi parah di satu sisi. Tapi kalau diangkat pada bagian lain kan kita tahu kita selama beberapa waktu terakhir kenyataannya dianggap sebagai negara dengan tingkat Ya, epicentrum pandemi di Asia. mengkhawatirkan, bahkan pusat di Asia Tenggara dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa oke, untuk menyelamatkan ekonomi ini kita angkat saja. Ya kan? Dengan aneka variasi 1, 2, 3, 4, padahal di sisi lain orang mengatakan, nah para ahli lah, jangan orang, epidemiolog mengatakan belum layak diangkat. Lalu kita angkat supaya menyelamatkan ekonomi. Buah simalakama nih pada sisi lain, ketika ini tidak diangkat, setidaknya menurut saya ada 2 yang sudah dilakukan sekarang nih Bung Kodari. Langkah yang pertama, kalau betul itu prank, yang tadi loh, yang apa Jokowi Endgame itu kan seperti apa Avenger ya, yang iya dong Endgame. Iya. Musuh kita sebetulnya Nah, Thanos tunggu. itu yang Kalau virus betul gitu itu ya. prank maksudnya Iya, apa? prank artinya ternyata pemerintah mengatakan nggak ada. Ada. Yang nggak ada dalangnya. Sudah kata jelas, Prof. Pak Menko Mahfud, tadi bilang nggak tapi ada. itu beredar di media sosial dan ternyata pada hari pelaksanaan tidak banyak yang ada di lapangan. Jangan-jangan orang kemudian mula-mula berniat karena takut, kemudian menjadi nggak ada. Tapi anggaplah itu prank, itu satu. Yang kedua, mulai dengan cara mengibarkan bendera putih. Ya kan? Nah ketika itu ditanggapi dengan mengatakan bahwa ayo bisa diubah menjadi bendera merah putih. Enggak juga dong ya kan? Mungkin menjelang 17 Agustus. Kan enggak setiap saat kita boleh mengembarkan bendera merah putih dan bukan itu isinya. Ini ada rakyat yang sudah mulai menyerah. Apakah dengan itu kita memperlonggar PPKM atau ada bentuk solidaritas sosial? Nah saya ingin mengatakan kita harusnya pada hari-hari ini, terima kasih mestinya pada Dua Sisi kalau kita kembali menekankan pada bagaimana membaca makna bendera putih ataupun membaca makna perlawanan di media sosial itu untuk menimbulkan semacam solidaritas nasional gitu ya ketika kepercayaan terhadap pemerintah sudah turun dengan misalnya menggunakan teman-teman kita yang ahli di bidang psikologi sosial, psikologi komunikasi dan lain-lain kan banyak tokoh-tokoh mengatakan itu belum muncul gitu. Lebih banyak sekarang kemarahan-kemarahan yang tidak langsung itu. Ya, Bung Kodari, ini katanya dengan kondisi kepercayaan kepada pemerintah yang rendah, ini akan menjadi mengkhawatirkan dengan ada isu unjuk rasa dan lain-lain. Pertama begini, menurut saya yang disebut kepercayaan itu dia harus, tadi kan Bang Ege kan mengutip angka-angka ya. Hemat saya kalau bicara gerakan sosial, nggak bisa bicara angka soal pandemi, kepercayaan pada penanganan pandemi, tapi kepercayaan secara menyeluruh. Karena itu kan lebih menggambarkan, karena itu lebih menggambarkan suasana kebatinan masyarakat soal dukungan mereka kepada pemerintahan. Karena apa? Karena soal pandemi ini salah satu aspek dari dukungan. Dukungan itu bisa karena kepribadian misalnya begitu. Nah, dukungan kepada soal pandemi pun juga sebetulnya dinamis. Karena pada hari ini kasus lagi naik, ada COVID Delta begitu ya. Dan kita lihat kasus semacam ini terjadi di beberapa negara. Tapi buat saya pribadi, kalau dikaitkan dengan soal endgame, saya melihat sebetulnya ini di sini ada bias media, terus terang. Kita tahu pada hari ini mulai terjadi konvergensi yang sangat kuat antara media sosial dengan media massa.
apa yang muncul di media sosial ditulis oleh media massa, dimuat oleh media massa, demikian pula sebaliknya begitu. Terus terang, saya orang yang selalu membagi dunia itu dalam 2 kategori. Sering saya sebut ini, dunia maya dengan dunia nyata. Ya, isu di dunia digital, di internet dengan isu di lapangan gitu. Saya pribadi memang nggak merasa ada realitas atau isu di lapangan yang orang mau bergerak banyak. Jadi lalu kemudian isu di dunia maya itu benar-benar hanya maya gitu. belaka. Terus terang, bahkan saya itu nggak menyadari isu Jokowi endgame. Mohon maaf, saya ini orang dunia politik, tetapi saya nggak begitu menyadari itu gitu. Kenapa? Satu, barangkali ya ini menjadi rame karena diberitakan oleh media massa. Barangnya sendiri nggak ada, tapi karena wartawan sekarang terutama yang online ya, dia menulis apa di media massa, di media sosial begitu. Dia pantau-pantau media sosial. Tapi pernyataan begitu, kan. Bung Ege nggak bisa dipertinggi, Pak. Maaf. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Sebentar, yang sebelum kedua, dilanjutkan, di lapangan saya tidak merasa. Saya tidak merasa ada tapi itu. dengan gitu. kondisi tingkat kepercayaan rendah ini itu nggak mengganggu maksudnya? Mengganggu apa dulu? Mengganggu apa dulu? Mengganggu apa dulu? Kalau pemerintahan saya melihatnya stabil. Pertama sistem kita presidensil. Beda misalnya kalau sistem kita parlementer. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya melihat partai-partai juga masih bersama dengan Pak Jokowi. Realitas koalisi tidak berubah. Tetap yang di dalam pemerintahan 8, ya yang mendukung pemerintahan 8, yang di luar 2. Begitu. Maksud saya, kalau ini berbalik misalnya, maaf ya, berbalik nih. Yang di luar itu 8, oh ini lain cerita. Saya akan mengatakan di lapangan ini sudah berubah gitu. Sama seperti bagaimana dulu Gus Dur, presiden, ini berpikirnya antara menteri, mencat-mencatin ketua partai, akhirnya ya mayoritas berada di luar pemerintahan dan akhirnya Gus Dur jatuh. Artinya nggak ada yang perlu Walaupun waktu dikhawatirkan itu konstitusinya beda dengan sekarang. Gitu loh. Ya, ini berpikir induktif deduktif. Tapi yang mau saya bilang begini, ketika tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menangani pandemi itu berkurang atau menurun, agak drastis itu ya. Saya nggak tahu begini, kalau saya jadi Pak Mahfud, ya jawaban saya kira-kira begini. Ya penurunan ini kita harus perbaiki begitu. Terima kasih atas informasinya. Bukan mengatakan kami, itu terjadi di mana-mana. Soal ini saya kritik Pak Mahfud ya. Saya kritik Pak Mahfud ya. Kalau saya jadi menteri saya nggak jawabnya begitu. Semoga Pak Mahfud mendengarkan masukan ini ya. Masih ngikutin. Jadi betul, setuju saya. Karena kita harus fokus pada isu begini. Ini terlihat tidak masalah, negara lain juga mengalaminya. Bukan begitu. Kalau orang tidak percaya terhadap kemampuan Anda, maka Anda bilang apapun kita nggak terlalu percaya. Anda bilang pakai masker. Tapi kita di sana ada teman kita Pak Rizal Mustari nanti akan direview malam ini. Anda bilang makan 20 menit, kita nggak percaya. Sekarang maksud saya dibalik bagaimana membuat tingkat kepercayaan publik ini tinggi karena percaya pada kemampuan misalnya. Nah, ini yang perlu dibangun dengan solidaritas sosial. Ada ahli-ahlinya, ada Imam Prasojo, Nina Handoko dulu ya. Mungkin bisa dimulai dengan memperbaiki komunikasi publik. Iya dong, jangan sekarang misalnya jangan lagi bicara soal ikatan cinta sementara. Bukan apa-apa, karena kita harus fokus. Itu boleh, bahkan bisa meningkatkan imunitas. Jangan lagi pasang-pasang baliho sementara. Ayo, saya mau ngaku satu hal. Sebetulnya gara-gara PPKM darurat ini, sekarang saya juga ikut-ikutan nonton dari jendela SMP gara-gara anak saya nonton. Oke, tapi baik. saya nggak mau bilang. Saya senang sama dia. Kalau saya main medsos saya nggak mau bilang. Ini butuh 2 segmen lagi, tapi waktunya habis ya. Saya harus memotong pembicaraan kita malam hari. Terima kasih by the way Bapak-bapak. Sudah selesai. Tadi juga sudah Prof Mahfud bergabung bersama kita. Mudah-mudahan bisa diperbaiki tadi catatannya komunikasi publik dan masukannya mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Menko. Gitu baik. Saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.